Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofia Rahmatullah di channel YouTube aku Subscribe Indonesia dan episode tutorial NT 3. Jadi di topik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips bagaimana cara mengatasi perselisihan hebat antara penggemar dan penggemar foto. Jadi gini, kalau kemarin kita mulai dari 3 kita membahas tentang kronologis perselisihan hebat antara penggemar kartun dan penggemar kartun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Jadi gini, kan setiap TV itu kan memiliki ceritanya program yang berbeda-beda ya, baik itu genre berita, baik itu berita umum atau berita hiburan, terus ada program musik, kuis, terus pendidikan, agama, sinetron, dan juga tentu saja tidak lupakan adalah kartun. Tapi tanpa kita tahu bahwa kita sadari bahwa mereka tidak menyadari itu, para netizen itu terus berperang dalam memperebutkan share ratingnya dengan cara berselisih hebat. Mana yang lebih dari penggemar sinetron atau penggemar kartun. Nah, hal ini sampai menimbulkan polemik yang cukup tinggi kalau kalian kita lihat di video aku yang bukan dari luar yang biasa. Jadi saya akan menjelaskan tips, sekarang akan menjelaskan tips bagaimana cara mengatasinya ya. Yang pertama adalah sebelum menonton pastikan harus ajarkan anak-anak yang lebih muda ataupun kita untuk mengetahui rating kode umur seumurnya. Jadi kan setiap itu kan sebenarnya program itu pasti punya kode. Ada kode untuk anak bimbing orang tua, ada kategori remaja bimbing orang tua, ada semua umur. Ya maksudnya semua umur itu kan untuk anak-anak ya biasanya. Dan juga untuk ini, untuk dewasa. Biasanya itu kebanyakan program yang menggunakan kode dewasa itu ditayangkan di waktu tengah malam sampai dini hari. Kalau yang biasanya kalau pagi itu kan semua umur. Tapi paling itu adalah anak bimbingan orang tua dan juga remaja bimbingan orang tua. Jadi kalian harus selalu memantau tuh kalau jika kita membutuhkan kode tersebut harus lebih orang tua itu maksudnya tidak harus ayah atau ibu, tapi juga anak, tapi juga kakak atau adik yang lebih kita ya, atau lebih tua dari kita. Kemudian yang kedua, kendali pasti ini kelebihan kekurangan itu. Jadi kalau kalian saya perhatikan apakah ada tayangan kartun dan di skip itu, nah kalau ada, mungkin kita mungkin lebih yang melewati masa SD atau SMP itu kita lebih sulit bernostalgia nih. Anggap saja kita jadi mau tidak mau kan harus cari video di YouTube dengan usaha kita tidak ada, ya udah kita pakai cara dengan cara kita sendiri dengan seadanya. Tapi sebenarnya efek dari pengaruh persaingan itu tuh kan sering menimbulkan rasa stres, merasa lebih depresi. Kok bisa diparah seperti itu? Jadi mereka lebih memilih mematikan sinetron tersebut. Tapi yang harus kita tahu, sayangnya sinetron bagi anak itu kan sudah agak jarang ya, lebih kok. Karena kenapa? Karena lebih tertutup pada animasi itu sendiri. Jadi program animasi yang sekarang itu tuh kalau mungkin kita lebih sulitnya dengan cara pendidikan atau agama ya, itu anggap lebih dari kalau jadi kalian cara mengatasi solusinya dengan menggunakan download video di YouTube ya, supaya mereka tahu itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita berselisih hebat itu, terutama lewat sosial media ini mengatasi perselisihan itu, gunakan kata-kata yang baik dan sopan dan jangan membuat prediksi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, prediksi dan ramalan itu tidak harus selamanya tepati, karena menurut kepercayaan agama masing-masing itu, prediksi ramalan itu juga bersifat dosa, halnya dengan bohong di ajaran agama, terutama ajaran agama Islam seperti itu. Jadi kita percaya saja pada Allah SWT dan juga Tuhan lain yang masih bergolong agama lain untuk bersaingan ketat dengan tidak membuat prediksi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi perselisihan daripada lain, pastikan rating kau jika ratingnya terlebih tinggi. Janganlah kalian saling mengejek-ngejek ataupun merendahkan mereka yang program favorit TV mereka, terutama kartun itu lebih rendah. Jadi karena mau tidak mau tuh persaingan, sebenarnya kan sinetron itu kan juga merupakan program paling diminati ya. Tapi bagi anak-anak itu kartun itu dianggap lebih penting. Kenapa? Karena usia anak-anak ini akan sangat merangsang apa yang mereka diturunkan di sinetron tersebut. Tapi tidak bisa berdampak buruk kalau jika meniru adegan yang tidak biasa seperti marah-marah, terus melakukan perundungan, ataupun kasus yang lebih parah lagi adalah perceraian oleh orang tua. Jadi perlu kita tahu, orang tua tuh sebagai yang sudah bergelar pasang suami istri perlu mengingatkan diri untuk berhati-hati dengan sinetron sehingga tidak memicu kasus perceraian seperti sekarang ini. Mungkin kebanyakan sinetron sekarang tuh ya di era digital itu ya merupakan bertemakan tentang perselingkuhan dan broken family. Jadi berwaspadalah untuk menonton tersebut supaya tidak dikritik oleh para tetangga yang menonton tersebut. Dan yang terakhir adalah gini, pastikan ketika bersaing dengan ketat, pastikan mereka mengajarkan mereka untuk memilih tayangan yang lebih bermain berfaedah dan bermanfaat. Ada 2 genre program TV yang dikayaknya bermanfaat seperti pengetahuan, pendidikan, dan agama. Mungkin kalau pengetahuan dari luar negeri itu juga cukup tidak lama asing lagi dengan menggunakan TV parabola, walaupun harga TV parabola pun ataupun itu terlalu mahal. Jadi kalian bisa carinya di YouTube ataupun silakan kalian gunakan. Kalian bisa bergantinya dengan membeli VCD tersebut di toko buku ataupun toko VCD yang menyediakan VCD. Kebanyakan VCD tersebut dijual di toko buku ataupun di toko tulis. Kemudian
Kemudian setelah itu, tidak hanya itu, kalau program pendidikan agama mungkin karena lebih gampang mencari video pendidikan itu lewat bentuk animasi kartun. Kenapa? Karena sifat dari untuk VCD itu free dari KPI. Maksudnya bebas dari KPI itu maksudnya tidak dengan unsur sensor yang terlalu berlebihan seperti tayangan TV tersebut. Terus kemudian meskipun pada hakikatnya kan kalau tayangan pendidikan yang menurut KPI itu kan hal yang wajar nih seperti dari huruf. Kemudian yang kalau pendidikan agama kalian bisa mencari genre agama tuh baik itu ceramah, murotal Al-Quran, terus khotbah Jumat, khotbah Minggu maksudnya pengembangan Nasrani, dan juga program cerita lainnya ya. Tapi asal program agama tersebut jangan yang mengandung unsur sinetron ataupun horor, karena usia anak-anak itu tidak cocok untuk melakukan tersebut, takut mengundang malapetaka hal-hal yang buruk di dunia nyata. Oke? Jadi untuk pesan buat kalian semua nih, bagi kalian penggemar sinetron dan penggemar kartun, jangan kalian saling merendah-rendahkan atau meninggikan, karena biar bagaimanapun juga kalian sebagai penonton TV itu harus memilih tayangan yang lebih faedah dan bermanfaat dari kartun, dan tinggalkan sementara sinetron. Asalkan harus berhati-hati ya, supaya kehidupan kita lebih tenang dan hatinya, dan bisa menentukan perbuatan mana di dunia nyata baik yang baik dan mana yang buruk. Termasuk tidak boleh memaksakan kehendak artis dari apapun atau public figure apapun untuk memaksakan berhijab, karena biar bagaimanapun juga mereka harus menentukan sendiri ya, dan kita tuh juga bisa menentukan secara sendiri. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ke sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain untuk mengatasi perselisihan yang hebat antara penggemar sinetron dan penggemar kartun, untuk memilih tangan yang lebih berfaedah, program TV yang lebih berfaedah dan bermanfaat bagi dalam diri kita sendiri, terutama bagi untuk jasmani dan rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.